Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidamu dari Al-Quran dan Sunnah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan bab tentang anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Pada kesempatan yang lalu sudah disampaikan oleh penulis definisi asyirkul akbar, syirik besar, yaitu sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Meskipun ini sudah kita sampaikan, syirik sama macam-macamnya dengan tauhid. Ya, tauhid ada 3, syirik juga ada 3. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Meskipun dalam pembahasan ini penulis lebih mengarahkan kepada pembahasan syirik dalam al-uluhiyah, syirik dalam al-ibadah. Makanya sebagian ulama ketika mendefinisikan tauhid itu terkadang mendefinisikan secara umum, ifradullah bima yakhtassu bih, mengesahkan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Yaitu tadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada pula yang mendefinisikan secara khusus. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi sekali lagi, terkadang para ulama ada yang mendefinisikan tauhid secara umum, mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, yaitu 3 tadi. Ada pula yang mendefinisikan tauhid secara khusus, yaitu tauhid dalam al-uluhiyah. Dan ini tidak masalah sama sekali, karena intinya sama, mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Dan yang paling ditekankan masalah uluhiyah,
karena ini intisari dakwah para nabi, para rasul. Ini intisari peperangan, perselisihan antara para nabi dan kaumnya yang musyrikin. Maka sebaliknya, syirik juga demikian. Syirik ada yang mendefinisikan secara umum, ada pula yang mendefinisikan secara khusus. Adapun definisi syirik secara umum, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik dalam arti yang umum menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ada syirik dalam rububiyah, di antaranya meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Syirik dalam uluhiyah, dan ini yang paling banyak dicontohkan di sini. Kemudian syirik dalam asma wa sifat. Contoh, meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dalam asma wa sifat. Namun ada pula ulama yang mendefinisikan syirik secara khusus seperti dalam kitab ini dan juga yang lainnya, sarful ibadah li ghairillah, memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sekarang sampai pada poin yang ke-8. Kata penulis, hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah, apakah boleh minta tolong kepada selain Allah? Kata penulis, la tajuz, tidak boleh. Kalau mau ditambahkan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang makhluk tidak sanggup untuk melakukannya. Nanti akan ada pembagian al-isti'anah. Maka ini kita mau perinci sedikit agar tidak salah paham. Minta tolong kepada Allah ini sesuatu yang wajib, fisarra'i wa dharra, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang tiap hari kita ucapkan. Namun apakah boleh minta tolong kepada makhluk dalam hal yang makhluk itu bisa melakukannya? Maka akan dijawab nanti itu dibolehkan. Maka sekali lagi, poin yang ke-8 itu, apakah boleh minta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah atau yang makhluk tidak bisa melakukannya? Maka tadi tidak boleh. Seperti minta tolong mendatangkan rezeki, kesembuhan, syafaat di hari kiamat. Ya, tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Rasul tegaskan dalam hadis beliau riwayat Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini terutama dalam hal-hal yang memang makhluk tidak bisa melakukannya. Minta kesembuhan hanya kepada Allah. Allahumma rabban nas adhibil basa washfi anta syafi. Demikian pula minta rezeki, Allahumma rzuqna, dan seterusnya. Ini hanya memohon kepada Allah. Adapun yang minta tolong dalam hal-hal yang tadi makhluk tidak bisa melakukannya, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita lewati, minta tolong kepada mayit yang telah meninggal dunia, baik dia nabi, baik dia wali. Mereka tidak bisa untuk apa? Melakukan apapun yang kita minta. Ini syirkun akbar. Dan ini yang sudah kita lewati penjelasannya. Adapun minta tolong kepada makhluk yang masih hidup, kata Syekh poin yang ke-9, hal nasta'inu bil ahya, apakah boleh kita minta tolong kepada manusia yang masih hidup? Kata beliau, na'am, fima yakdiruna alaihi, dalam hal-hal yang makhluk bisa melakukannya.
Ya, contoh dalam kegiatan pengajian misalnya, kan ada kadang panitia kajian, ada ketuanya, bendaharanya, ada sekretarisnya, kadang ada bagian macam-macam lah, ngangkat meja dan seterusnya. Ketua panitia minta tolong besok ketika acara disediakan minuman apa kayak untuk peserta. Maka apa? Ini minta tolong yang memang makhluk bisa melakukannya. Ini tidak bermasalah, tidak mengapa. Bahkan ini termasuk ke dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Makanya tadi poin ke-8 kita tambahi keterangan tidak boleh minta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang makhluk tidak bisa melakukannya. Ya, ini karena poin ke-9 ada kata-kata fima yaqdiruna alaih. Jangan sampai gagal paham seperti tadi. Ada panitia, ada pembagian. Tugasnya, kemudian ketua minta tolong untuk dibantu. Jangan sampai dikatakan nggak boleh minta tolong kepada selain Allah, syirik itu. Nah, ini gagal paham. Boleh minta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang makhluk bisa melakukannya. Adapun tadi yang makhluk tidak bisa melakukannya, minta kesembuhan, minta rezeki, minta syafaat di hari kiamat, ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kalau mau diperinci lagi, boleh minta tolong kepada makhluk dalam hal yang makhluk bisa melakukannya dan itu tidak melanggar syariat. Misalnya ada panitia kajian, akan tetapi kajiannya mendatangkan ustadz ahli bid'ah, maka tidak boleh ikut membantu. Hukumnya haram karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di antara bentuk permusuhan itu adanya ahli al-bid'ah. Al-bid'ah itu yang mendatangkan permusuhan. Sebagaimana kata para ulama ketika mentafsirkan hadis wala tabaghadu. Jangan kalian saling bermusuhan. Kata para ulama di antara tafsirnya fihi an-nahyu anil bid'ah. Di dalam hadis itu ada larangan berbuat bid'ah karena bid'ah itulah yang mendatangkan permusuhan. Makanya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, beliau punya tulisan yang sangat bagus, Manhaj Ahlussunnah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Ahlussunnah, metode Ahlussunnah dalam menyatukan umat. Beliau bahas di antaranya ungkapan tadi, sabda Rasul wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan. Di dalamnya kata para ulama ada larangan berbuat bid'ah karena bid'ah itulah biang kerok permusuhan. Dan kata beliau bukan sebaliknya, yang membantah bid'ah itu bukan yang menyebabkan permusuhan. Yang menyebabkan perpecahan, permusuhan adalah bid'ah dan ahli bid'ah, bukan yang membantah bid'ah ataupun ahli al-bid'ah. Meskipun sekarang semuanya sudah banyak diputarbalikkan. Intinya minta tolong itu ada 3 hukumnya secara umum. Yang pertama, minta tolong yang wajib, yaitu hanya kepada Allah, terutama dalam hal-hal yang memang merupakan kekhususan Allah yang makhluk tidak mungkin bisa melakukannya. Contoh misalnya hujan turun sangat lebat. Bagaimana hujan ini bisa dihentikan? Apakah datang ke pawang hujan? Apa kiat seorang muslim ketika takut hujan itu bisa memadaratkannya? Apa kiatnya? Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allahumma hawalaina la alaina.
Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, jangan di atas kami. Ini sekali lagi adalah apa? Sifat, sikap seorang al-muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang bertauhid kepada Allah, selalu apa? Minta tolong kepada Allah fi sarra'i wa dharra. Itu minta tolong yang wajib hukumnya. Bahkan seandainya pun kita minta tolong kepada makhluk, yang itu bisa dilakukan oleh makhluk, tetap hati bergantung kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Meskipun tetap boleh. Ini yang kedua, hukum minta tolong yang boleh. Al-isti'anah al-jaizah, minta tolong yang dibolehkan, yaitu minta tolong kepada manusia yang masih hidup, yang dia bisa melakukan apa yang diminta, dengan syarat yang diminta itu bukan hal yang haram alias yang mubah. Adapun yang ketiga, ini minta tolong yang haram, yaitu minta tolong kepada manusia yang tadi bisa melakukannya tapi dalam hal yang diharamkan. Minta tolong untuk membantu kajian bid'ah atau acara bid'ah atau mungkin acara maksiat, maka wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau mau ditambahkan tadi yang keempat, ini minta tolong yang syirik. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Itu apa? Minta tolong kepada yang mati atau yang hidup, namun dalam hal-hal yang mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Minta tolong kepada wali meskipun masih hidup untuk misalnya menyembuhkan penyakit ataupun untuk mencari hal-hal yang gaib. Misalnya barang hilang datang ke wali. Walinya apa? Diyakini tahu yang gaib. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga apa? Syirkun billah. Jadi sekali lagi, minta tolong ini ada macam-macam hukumnya. Kalau kita mau ulangi lagi, yang pertama yang wajib, yaitu minta tolong kepada Allah. Yang kedua, minta tolong yang dibolehkan, minta tolong kepada manusia yang mereka bisa melakukannya dalam hal-hal yang mubah. Yang ketiga, minta tolong yang haram, yaitu minta tolong kepada makhluk yang masih hidup, yang dia bisa melakukannya cuma dalam hal yang diharamkan, baik itu bisa berupa bid'ah ataupun maksiat. Dan yang keempat, minta tolong yang syirik, minta tolong kepada yang telah mati atau kepada yang masih hidup, namun dalam hal-hal yang makhluk secara umum tidak mungkin bisa melakukannya. Paham toh? Nah, kemudian disampaikan oleh penulis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh punya jiwa egois ataupun hanya memikirkan diri sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Harus ada tolong menolong dalam hal yang mubah atau dalam hal yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya yang ke-10, hal yajuzun nadharu li ghairillah. Apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Contoh misalnya, ada orang yang lagi buka proyek atau buka toko, dia mengatakan, kalau saya sukses proyek ini, maka hasilnya saya belikan sapi untuk saya korbankan di kuburan wali fulan.
Ini apa? Nazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, la yajuzun nazar illa lillah. Tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Meskipun kata Rasul, an-nazaru la yustakhraju illa minal bakhil, atau kama qala Rasul SAW. Kata Rasul, nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Saya akan bersedekah kalau saya jadi miliarder. Kalau nggak jadi miliarder, nggak mau apa? Sedekah. Itu namanya orang yang apa? Yang bakhil. Padahal orang yang bertakwa cirinya yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan harta mereka dalam keadaan susah maupun senang. Sedikit banyak tetap bersedekah, nggak nunggu jadi miliarder. Ini orang yang bakhil kata Rasul. Maka secara asal nazar itu hukumnya makruh. Ini kata sebagian para ulama. Sebagaimana kata Rasul tadi, tidak keluar nazar itu kecuali dari orang yang apa? Bakhil. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, wajib dipenuhi selama tidak bermaksiat kepada Allah, apalagi tidak sampai kepada kesyirikan. Tetap tadi, misalnya ada orang yang di sini punya proyek. Kalau proyek ini tembus berhasil, saya akan traktir semua jamaah yang ada di sini. Mau nggak? Nggak ada mau? Oh, nggak jadi kalau gitu. Misalnya, kemudian, betul, dia apa? Kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nazarnya tersebut. Maka bagi yang bernazar wajib menunaikan nazarnya tersebut. Sebagaimana firman Allah, yufuna bin nazri. Mereka menunaikan nazarnya. Sekali lagi, hukum asalnya makruh. Nggak usah pakai nazar. Kalau mau sedekah ya sedekah saja. Paham? Tapi seandainya sudah terlanjur terucap, wajib ditunaikan. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Cuma harus betul-betul lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendekatkan diri kepada wali fulan dan alan. Kata beliau, la yajuzun nazar illa lillah. Tidak boleh bernazar kecuali untuk Allah. Sebagaimana firman Allah tentang kisah Imran dalam surat Ali Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar untukmu apa yang ada dalam perutku dari anakku menjadi anak yang soleh dan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang istrinya Imran. Ini sekali lagi, nazarnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada wali yang telah mati tersebut. Jadi sekali lagi, kalau nazar itu adalah ibadah, wajib diserahkan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qaulu sallallahu Rasul sallallahu bersabda, man nazara an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, sedekah tadi atau membantu anak yatim piatu, maka fal yuti'hu, hendaklah dia tunaikan nazarnya tersebut. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si. Namun barang siapa bernazar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia tunaikan. Misalnya ada orang yang tadi bernazar, kalau proyek saya sukses, saya akan belikan semua jamaah ini rokok sebatang semuanya. Nah, baru dia sadar ternyata hukumnya haram. Maka apa? Tidak boleh dia tunaikan nazarnya tersebut. Sekali lagi, nazar bagian daripada ibadah, wajib harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam hal yang tidak bermaksiat kepada
Allah. Namun sangat disayangkan banyak masih dari kaum muslimin bernazar tadi untuk kuburan-kuburan keramat. Ya, ketika di PHK datang ke kuburan keramat, bernazar kepada sang wali yang telah dikubur itu. Ya, wahai wali fulan, kalau saya diterima kerja lagi, saya akan menyumbangkan harta saya untuk pembangunan kuburan Anda jadi 10 lantai misalnya. Ini sekali lagi nazar yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hati orang tersebut dia meyakini yang menolongnya dapat kerja adalah siapa? Nah, sang wali yang telah meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syiriknya lebih parah daripada syiriknya kaum musyrikin al-jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah kalau ditimpa musibah minta tolongnya kepada Allah. Kalau mereka minta tolongnya kepada wali yang telah mati tersebut. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan tertimpa musibah di lautan, mereka kaum musyrikin jahiliyah da'awallah, berdoa hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Falamma najaw minal barri idahum yusyrikun. Namun kapan orang musyrikin jahiliyah berbuat syirik? Ketika Allah selamatkan di daratan. Ya, namun sebagian kaum muslimin syiriknya di dalam keadaan susah maupun senang. Di PHK datang ke kuburan. Ketika dapat nikmat kerja, nazarnya untuk yang di kuburan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah dakwah tauhid harus terus dikumandangkan, karena sebagaimana kata Rasul, akan ada di antara umat beliau ta'budul ausan, yang menyembah berhala, di antaranya wali-wali yang telah meninggal dunia tersebut. Yang ke-11 di antara contoh syirik besar dalam ibadah yaitu masalah penyembelihan. Hal yajuzu dzabh li ghairillah? Apakah boleh menyembelih untuk selain Allah? Kata beliau, la yajuz, tidak boleh. Entah menyembelih untuk jin yang menunggu pohon keramat, ataupun penunggu lautan, gunung dan seterusnya. Sebagian orang na'udzubillahi min dzalik berhujah, beralasan dengan ini kan adat, perlu dilestarikan. Na'udzubillahi min dzalik. Apa bedanya dengan kaum musyrikin zaman jahiliyah yang dikatakan oleh Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila orang-orang musyrikin jahiliyah diseru untuk mengikuti Al-Qur'an, mereka beralasan cukup bagi kami yang kami dapati dari nenek moyang kami. Dan kata Allah, meskipun nenek mereka la yaqilun, tidak berakal, tidak mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Syirik yang terang benderang masih dipelihara, maka bagaimana mungkin negeri ini akan menjadi negeri yang makmur, yang bahagia, yang dibarokahi? Karena Allah telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, bertauhid, maka kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Namun sebaliknya, kalau tidak bertauhid alias berpaling dari tauhid, apalagi juga dakwah tauhid dimusuhi, bagaimana akan diturunkan barokah dari langit dan bumi? Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, kewajiban setiap muslim muslimah kembali kepada asyhadu alla ilaha illallah, mengesahkan Allah dalam ibadah, di antaranya menyembelih hewan kurban. Kalau memang ada tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, wajib ditinggalkan. Namun yang tidak bertentangan, tidak ada masalah untuk dilanjutkan.
Namun sekali lagi, yang bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, apalagi bertentangan dengan tauhid, seorang muslim yang sejati harus betul-betul lebih mendahulukan Islamnya daripada adat istiadatnya. Islam datang dari Allah, wahyu ilahi, nggak mungkin salah. Namun adat dari manusia bisa salah siapapun dia. Maka adat kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apalagi dalam bab at-tauhid, wajib ditinggalkan kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah. Di antaranya tadi adat, entah namanya sedekah bumi, sedekah laut. Kalau tadi ada unsur penyembelihan hewan kurban, disembelih kambing atau kuda atau sapi atau kerbau, kepalanya dikarak di laut, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul atau apalah namanya, maka ini sekali lagi bentuk menyekutukan Allah dalam ibadah. Karena Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Kalau kita salat harus kita serahkan kepada Allah, maka demikian pula menyembelih. Kalau salat untuk yang meninggal dunia syirik, demikian pula berkorban menyembelih hewan kurban dengan tadi ditujukan kepada yang meninggal dunia ataupun yang mati dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka, maka ini sekali lagi bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga rahasia umum, banyak orang-orang yang mau membangun bangunan, entah apartemen, hotel, apapun lah, bangunan terutama yang tinggi-tinggi, sebelum mereka masang pondasi harus tanam kepala kambing atau kepala atau mungkin ayam dengan ciri-ciri tertentu. Ini mereka persembahkan katanya untuk penunggu tanah dari jin-jin tersebut. Padahal kalau dia pakai akal sehat, SHM-nya itu punya siapa? Surat tanah itu milik siapa? Punya dia. Kenapa kok harus izin kepada penunggu tanah katanya tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi syirik, sangat jauh dari an-naql wal akal, sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan dari akal yang sehat. Ini salah satu contoh-contoh syirik dalam ibadah, menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ancamannya berat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Itu tadi dipersembahkan untuk penunggu gunung, laut, ataupun pohon keramat, atau untuk kuburan keramat, atau untuk tadi jin-jin yang menunggu tanah-tanah yang mau dibangun. Ini ancamannya la'anallah, Allah melaknat. Arti melaknat, menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Maka bagaimana mungkin, sekali lagi tadi, negeri ini akan barokah, negeri ini akan makmur kalau masih banyak kesyirikan ataupun adat-adat yang berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ingat firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Kemudian di antara contoh syirik besar juga, poin yang ke-12, hal natufu bil kubur litaqarrubi biha. Apakah boleh tawaf di kuburan untuk mendekatkan diri kepada yang dikubur tersebut? Kata beliau, la natuf illa bil Ka'bah. Kita tidak tawaf kecuali di Ka'bah. Sebagaimana firman Allah, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq, yaitu Al-Ka'bah. Dan ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah,
Ini merupakan salah satu adat kebiasaan kaum jahiliyah, mengkeramatkan kuburan, entah dengan iktikaf ataupun meminta-minta kepada yang telah meninggal, sebagaimana ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan salah satu berhalanya kaum musyrikin jahiliyah yang bernama Allat. Allah berfirman dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa makna Allat? Kata Abdullah bin Abbas, kana rajulan yalutus sawiqa fil jahiliyah lil haji. Allat adalah seseorang yang dulunya membuat adonan roti di zaman jahiliyah untuk dibagikan kepada jemaah haji. Falamma mata, ketika dia mati, akafu ala kubrihi, mereka iktikaf di kuburannya Allat wa abadu, dan mereka pun menyembah Allat tersebut. Ini kelakuan kaum musyrikin al-jahiliyah yang masih luar biasa banyaknya di negeri ini, penyembahan kepada kuburan-kuburan keramat. Demikian pula dengan banyaknya dai-dai yang menyeru kepadanya, banyak marketingnya, naudzubillahi min dzalik, dan juga ujung-ujungnya apa? Naudzubillahi min dzalik, sebagaimana kelakuan ahlu Alkitab. Allah mengatakan kebanyakan dari Alkitab mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah tauhid mereka halangi. Kenapa? Karena kalau manusia paham tauhid, gak laku lagi jualan apa? Kuburan keramat tersebut. Itu salah satu sebab mengapa mereka mati-matian membenci yang mereka namakan Salafi Wahabi, karena itu yang akan menghalangi manusia untuk mengkeramatkan mereka. Padahal ini sekali lagi adalah kiat mengikuti jejak orang-orang ahli kitab. Sebagaimana kata Allah, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Artinya mengkeramatkan kuburan nabi ataupun orang-orang soleh dari mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka ittiraqabatin. Barang siapa yang tawaf bil bait, tawaf hanya di Ka'bah, bukan di kuburannya Husain, bukan di kuburannya wali atau di kuburan Nabi. Naudzubillahi min dzalik, hanya di Al-Ka'bah. Kata Rasul, barang siapa tawaf di Ka'bah 7 kali dan salat 2 rakaat, maka seolah-olah dia memerdekakan seorang budak. Dan kita ingat juga ketika tawaf di Ka'bah, kata Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inilah alam annaka hajar la tanfa wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kata Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, sesungguhnya aku tahu engkau ini batu biasa, wahai Hajar Aswad, tidak bisa mendatangkan madharat ataupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan mencium. Ini pendidikan tarbiyah tauhid ketika orang itu sedang tawaf. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau punya risalah yang sangat berharga sekali, yaitu Al-Durus Al-Aqadiyah Al-Mustafadah Minal Hajj, pelajaran-pelajaran akidah yang diambil dari ibadah haji. Ibadah haji, kata beliau dan juga kata para ulama, itu penggemblengan tauhid dari awal sampai akhir. Kata Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hajinya Rasul, beliau mengatakan ahalla Rasul sallallahu alaihi tauhid. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul memulai hajinya dengan tauhid.
yaitu maksudnya ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ini kalau dalami luar biasa maknanya. Makanya ya pembimbing haji atau umrah selayaknya untuk menegaskan ini, bahwasanya di antara pelajaran ibadah haji dan umrah juga, karena umrah kata Abdullah bin Abbas al-hajjul asghar, haji junior itu adalah umrah, juga mirip. Ada banyak pelajaran at-tauhid, mulai dari labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, la syarikalat, tidak ada sekutu bagimu, baik dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian ketika dia tawaf tadi, dia tawaf karena Allah, menjalankan perintah Allah. Ketika dia mencium Hajar Aswad, bukan ngalah berkah dengan Hajar Aswad, bukan minta rezeki, minta kesembuhan kepada Hajar Aswad, tidak. Namun hanya ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ketika dia sholat 2 rakaat, tawaf, diajarkan Rasul, rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas, penggemblengan tauhid, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Orang kafir menyembah malaikat, orang kafir menyembah nabi, orang kafir menyembah orang soleh, orang kafir menyembah sapi. Orang muslim ya la a'budu ma ta'budun, dilambahkan lagi qul huwallahu ahad. Kemudian naik ke Bukit Safa Marwah, sa'i. Apa ucapannya? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku alhamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kalimat tauhid itu sekali naik 3 kali diucapkan. Ya, kurang lebih hampir 18 kali. Karena yang terakhir nggak dibaca. Intinya luar biasa. Sudah adzan ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau ditanya silakan lewat kertas. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, banyak pelajaran at-tauhid dalam ibadah haji. Di antaranya ketika orang itu sa'i antara Safa dan Marwah. Digembleng untuk mengulang-ulang ucapan la ilaha illallah. Safa Marwah sekali, naik Safa 3 kali. Marwah juga sama, membaca 3 kalimat tersebut. Ini sekali lagi penggemblengan tauhid. Kemudian ketika dia di Arafah wukuf, maka diajarkan kata Rasulullah SAW, khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Rasul, sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku, yaitu di Arafah, ucapan kalimat at-tauhid. Ini luar biasa penggemblengan tauhid di kala ibadah haji. Makanya sebetulnya orang yang sudah berhaji itu harus betul-betul istiqomah di atas at-tauhid. Bukan malah haji, namun masih apa? Minta kepada Nabi Muhammad, ngalah berkah di kuburan Nabi, di kuburan Baqi dan seterusnya. Musab-musab dinding masjid ngalah berkah, padahal dinding itu dari mana? Mungkin dari Eropa kan marmernya. Namun inilah sekali lagi, kalau sudah kerasukan virus kesyirikan luar biasa, semuanya diusap-usap untuk ngalah berkah, padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Asy-Syaikh di sini yang ke-13, ma hukmus sihr? Apa hukumnya sihir? Sihir di sini maknanya adalah kumpulan dari jimat dan jampi-jampi ala dukun yang di situ ada minta tolong kepada setan dari kalangan al-jin. Itu definisi sihir yang dibahas dalam kitab seperti ini atau kitab at-tauhid. Majmu'atun minar ruqa wal azaim. Kumpulan dari jimat-jimat, jampi-jampi ala dukun, di dalamnya ada minta tolong kepada
setan dari kalangan al-jin. Makanya ini juga dimasukkan ke dalam bentuk syirik akbar, terutama dalam al-ibadah. Apa hukum sihir dalam artian tadi? Kata beliau, as-sihru minal kufri. Sihir dalam arti tadi termasuk kekufuran atau kesyirikan besar. Mana dalilnya? Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Akan tetapi setan-setan, yaitu dari kalangan jin, mereka lah yang kafir karena mereka mengajarkan manusia sihir. Ya, sekali lagi ilmu sihir di sini yang dimaksud adalah tadi ada permintaan tolong kepada setan dari kalangan al-jin. Misalnya, dan ini sudah menjadi rahasia umum, ada orang yang mungkin dia ada persaingan bisnis, dagang dengan tetangganya atau dengan orang di pasar, datang kepada dukun. Pak dukun, saya minta untuk Anda membangkrutkan tetangga di pasar yang dekat dengan misalnya gitu. Maka apa? Dukun tadi ini secara umum minta bantuan kepada setan dari kalangan al-jin untuk mengganggu yang dimaksud oleh pasien dukun tersebut. Dan kaidahnya kata para ulama, setan dari kalangan jin tidak mungkin membantu Pak Dukun sampai Pak Dukun itu menyembah jin tersebut dengan memenuhi semua permintaannya. Dan semua itu ke arah syirik besar atau kufur besar. Dan menjadi rahasia umum juga dalam dunia perdukunan sana. Dukun atau manusia nggak mungkin bisa menjadi dukun, tukang sihir yang sejati sampai betul-betul dia jatuh ke dalam kesyirikan dengan berbagai macam caranya. Dulu di Arab Saudi sana banyak dikabarkan penangkapan para tukang-tukang dukun sihir tersebut. Di antaranya ketika mereka ditangkap, digeledah rumahnya, biasanya ada kesyirikan, kekufuran besar di tempat tersebut. Di antaranya mereka membuang mushaf Al-Quran di kloset. Ini sebagai bentuk apa? Tadi setan dari jin tidak mungkin mau membantu Pak Dukun, Pak Sihir tadi sampai berbuat syirik atau kufur besar. Bahkan juga diceritakan ketika di gurun pasir didapati tukang sihir atau dukun tersebut, di pintu depannya mohon maaf ada gambar perempuan telanjang dan di kemaluannya ditulis nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menulis ayat dengan darah haid dan sebagainya. Uangnya jalan menuju kepada syirik ataupun sihir tersebut. Dan intinya sama, harus dukun, tukang sihir tersebut kafir, musyrik terlebih dahulu, baru setan jin mau membantunya dalam melancarkan aksi sihirnya tersebut. Sekali lagi ini ada istilahnya MOU antara dukun dan setan dari kalangan jin. Tidak akan mungkin ada kerjasama yang baik sampai tukang sihir tersebut syirik ataupun jatuh ke dalam syirik besar, kufur besar. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah, walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra. Dan Rasul SAW bersabda, ijtanibus sab'an mubiqat. Jauhkanlah diri kalian dari 7 hal yang membinasakan, di antaranya asyirku billah, syirik kepada Allah dengan berbagai macam contohnya tadi, dan juga was-sihr, sihir. Meskipun sihir itu bagian daripada apa? Syirik kepada Allah, cuma disendirikan karena bahayanya. Dan juga karena banyak orang-orang yang tidak menyadari akan bahaya
syirik dari sihir tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan kejahatan tukang-tukang sihir. Baik, ana rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang materinya. Insya Allah kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan terkait dengan nazar. Dahulu saya zaman kuliah dan belum mengenal sunnah, saya pernah bernazar. Nazarnya adalah apabila saya lulus ujian akhir kuliah, maka setiap habis sholat saya akan beristighfar sebanyak 33 kali. Pertanyaannya, dan ternyata ujian akhir saya lulus. Apakah ini nazar yang benar? Tidak benar. Karena menyalahi apa? Sunnah Rasul. Kata Thauban, karena Rasul SAW idza insarafa min sholati istaghfara thalatha. Kata Thauban, Rasul setelah selesai sholat wajib, beliau hanya istighfar apa? 3 kali. Maka tidak boleh melaksanakan nazar yang bid'ah ini. Nah, intinya sama, apabila wajib tidak wajib karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Allahu ta'ala alam. Ya, dalam melaksanakan acara-acara yang menjadi tradisi, kadang ini ringkasnya, kadang dimasukkan juga doa-doa dan sholawat seperti yang biasa kita bacakan dalam sholat. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, bid'ah itu ada yang namanya bid'ah al-idhofiyah, bid'ah yang ditambahkan. Asalnya ada, cuma apa? Ditambah-tambahi. Ya, seperti zikir. Ya, secara asal zikir disyariatkan. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kepadaku, aku akan apa? Mengingatmu. Rasul mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Cuma jangan ditambah-tambah seperti tadi. Setelah sholat, istighfarnya berapa? Ini namanya menambah. Sama dengan orang sholat isya 5 rakaat dengan sengaja, boleh tidak? Hah? Kan niatnya baik, niatnya nambah apa? Tidak boleh, karena apa? Ibadah sudah paten, sudah diebakukan, entah bilangannya, waktunya, ataupun tata caranya. Maka seperti tadi, zikir, iya disyariatkan, cuma jangan ditambah-tambahi. Di antaranya ditambahi caranya. Dengan apa? Berjamaah. Ya, Rasul SAW tidak pernah mengajarkan zikir apa? Berjamaah, entah selesai sholat atau ada acara-acara tertentu. Bukan kita mengingkari asal zikirnya. Yang kita ingkari adalah apa? Tata caranya. Dulu ada kisah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau melihat ada seseorang sholat tahiyatul masjid. Atau sholat sunnah 2 rakaat, namun rukuknya lebih dari sekali dalam satu apa? Rakaat. Maka beliau ingkari. Kata orang tersebut, apakah Allah akan mengazab saya karena sholat saya? Kata beliau, tidak. Namun Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, jangan dilihat hanya masalah zikir sholawat yang memang itu ada asal tuntunannya, tapi lihat juga tambahan-tambahannya. Itulah yang namanya bid'ah idhofiyah, bid'ah yang ditambah-tambahkan kepada yang memang asalnya itu apa? Disyariatkan. Oleh karena itulah setiap muslim muslimah wajib kembali kepada laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, teladan Rasul dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufik untuk mengikuti sunnah Rasul sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di surga kelak. Kurang lebih mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.